sini. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati. Saya dari SD Tembong 2. Mohon izin untuk memberikan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Dan kebetulan saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 8. Diberikan tugas untuk mensosialisasikan apa yang sudah saya pelajari selama saya dalam pendidikan guru penggerak. Mohon izin ya Bapak Ibu, selama 1 jam saya akan membersamai ibu-ibu di sini untuk membahas tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Siap? Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Beda soalnya semangat sama yang di sana ya. Oke, kalau saya bilang Kota Serang, Kota Serang, Dikdikbud Kota Serang. Kalau saya bilang guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sah? Oke, lagi ya. Kota Serang, Dikdikbud Kota Serang, guru penggerak. Mohon izin, langsung saja saya akan menjelaskan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mungkin ibu-ibu di sini sudah kenal ya, sudah sering mendengar tentang apa itu budaya positif. Budaya positif berarti kira-kira apa Bu? Pembiasaan. Terus apa lagi? Berpikir positif, betul. Apa lagi Bu? Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, betul. Budaya positif itu sebenarnya adalah budaya yang memang harus disiapkan atau dibiasakan di sekolah kita. Kalau di Tirta Yasa sudah ya, sudah benar-benar menerapkan pembiasaan-pembiasaan tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik dan dapat berkembang. Jadi peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Banyak sebenarnya budaya-budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Tapi apakah budaya positif itu akan menjadi suatu keyakinan? Nanti ada namanya keyakinan kelas. Namanya bukan peraturan kelas lagi, tapi namanya keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu dimulai sebenarnya dari peserta didik dulu, ya, dari diri sendiri, dari gurunya sendiri, dari masyarakat sekolahnya sendiri. Nah, dalam budaya positif, nah kita harus merubah paradigma. Apa itu paradigmanya? Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Apakah sudah menyediakan lingkungan yang positif? Tentu, insya Allah. Apakah semua kata-kata yang dilontarkan untuk anak-anak kita positif? Insya Allah. Apakah masih ada kata-kata jangan? Apakah masih ada kata-kata tidak boleh? Nah, kita di sini dipelajari bahwa budaya positif dimulai dengan membiasakan kalimat positif. Jadi merubah kalimat yang dengan kata jangan dengan merubah dengan lebih positif lagi. Memang agak sulit penerapannya, tapi kalau dipraktekkan dengan kontinu, dengan terprogram, insya Allah, terutama di gurunya ya, dari gurunya sendiri. Jadi menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti di sini sebenarnya goalnya budaya positif ini adalah membuat siswa itu menjadi mandiri. Tidak melakukan sesuatu karena hukuman atau karena konsekuensi, tapi karena kemandirian. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Jadi guru yang kontrol. Kamu udah pakai sepatu belum? Udah pakai sepatu warna hitam belum? Rambutnya sudah pendek belum? Bajunya sudah rapi belum? Sebenarnya disiplin atau budaya positif bukan kontrol, tapi apa? Kemandirian, tanggung jawab yang ada dalam anak. Jadi sebenarnya guru bukan hanya mengontrol, tapi menuntun, ya, segala yang ada pada murid, ya, dalam menghadapi murid. Nah,
Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak Ibu mengikuti tadi IKM ya, PMM, itu pasti akan sering sekali menemukan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana filosofinya? Kata Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita harus mengerti tentang kodratnya anak. Anak itu kata Ki Hajar Dewantara ada dua kodratnya. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kalau kodrat zaman berarti seorang guru harus menyesuaikan praktek pendidikan sesuai dengan zamannya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu sekarang zamannya gadget, maka guru pun harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zamannya anak-anak. Satunya lagi adalah kodrat alam. Kodrat alamnya anak-anak itu kan pasti ingin merasa nyaman, merasa ingin bahagia, merasa ingin ada yang menuntun. Mereka ingin dihargai. Maka didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian kodrat zaman dan kodrat alam, ya kata Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa kita bicara dengan kontrol? Kontrol itu sebenarnya bukan ada di orang lain. Kontrol, benar kan? Kontrol itu adanya di dalam diri kita sendiri. Contoh gini, saya butuh 2 orang untuk mempraktekkan. Minta 2 orang saja. Siapa yang bisa ke depan mempraktekkan? Bu Nusria dengan Bu Arah deh. Ya. Mempraktekkan ke depan sambil membawa secari kertas kecil saja. Yang dituliskan sesuatu yang benar-benar berharga untuk Bu Aro dan Bu Nus. Secari kertasnya dituliskan kata-kata yang benar-benar berharga. Oke, mana pemain pinjam dong, guys? Ya, dituliskan. Jadi prakteknya nanti Bu Aro sama Bu Nusria secara kecil aja. Nanti dipegang, digenggam. Kertasnya kecil. Kertasnya kecil. Nah, masing-masing di sini berdiri di depan. Kita akan mempraktekkan kalau kontrol itu adanya dalam diri, bukan di orang lain. Di rumah sedikit. Nah, ya ini. Nah, sudah. Sekarang masing-masing digenggam. Nah, tugasnya Bu Aro sama Bu Nusria saling mempengaruhi, tapi perintahnya tidak boleh dibuka apapun faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Tapi masing-masing boleh mempengaruhi. Masing-masing boleh mempengaruhi dengan bahasanya masing-masing. Boleh mencela, boleh merayu, boleh merajuk, sampai apa yang kertas yang ada di dalam tangan temannya terbuka. Ya, silakan. Bunus atau Bu Nusria boleh mempengaruhi Bu Aro dulu deh. Supaya kebuka tangannya. Bu Aro begini. Supaya kebuka. Logo 10 juta. Mau nggak makan bakso sama saya? Bakso berapa mangkok? Nggak tahu sih tuh. 1 mangkok aja, soalnya lemaknya banyak kayak saya. Boleh dibuka, boleh? Boleh nggak saya lihat yang mau ditaruh? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Karena saya mau dikasih bakso, bang aja ya. Iya, minta sama bunda. Karena saya mau dikasih bakso, saya kasih apa yang kamu mau. Iya. Nah sekarang coba tergoda ya. Berarti posisi kontrolnya Bu Aro sudah tergoda, dirinya sudah tergoda oleh Bu Nusria. Digoda sama bakso ya. Bisa dilihat, mau dibuka? Silakan dibuka, apa kira-kira? Bacakan. Bakso. Happy, tepuk tangan. Nah sekarang Bu Nusria, tergantung Bu Nusria mau memberikan kata-kata itu ke Bu Aro atau tidak. Tergantung posisi kontrol
Kalau Bu Nusriannya fungsi kontrolnya memang mau memberikan, silakan. Karena Bu Waros sudah baik hati sama aku. Aku belum minta loh. Ini kan timbal balik. Kita kan berteman, sahabat sudah 11 tahun. 11 tahun ini aku baik sekali sama kamu. Oke, tepuk tangan sekarang dibuka apa kata-katanya? Baik, kita tepuk tangan. Silakan, terima kasih ya. Silakan duduk. Jadi tadi kita sudah mempraktekkan dua orang, Bu Waro dan Bu Nusria, mempraktekkan tentang posisi kontrol. Posisi kontrol berarti sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau kita yakin orang tersebut bisa menuntut kita, maka kita akan dengan senang hati memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau kita ini tidak mempercayai, maka tidak akan membuka apa yang ada di genggaman kita. Maka kontrol diri kita sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Lanjut. Nah ini, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau buka atau mau menutup kepala tangan kita, tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Karena kebutuhan dasar saat itu buah adalah bakso, baru mau membuka tangannya untuk semangkok bakso. Ya. Nah sekarang lanjut. Nah ini, perubahan paradigma atau teori kontrol atau yang sering menjadi miskonsepsi kita selama kita di sekolah sebagai seorang guru. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini seperti masih berpikir bahwa murid itu adalah selembar kertas kosong. Betul tidak? Murid adalah selembar kertas kosong yang kita bisa tuliskan macam-macam. Ternyata tidak. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu adalah selembar kertas yang di dalam kertasnya itu buram. Tulisannya buram. Tugas kita lah yang menuntut anak untuk menebalkan tulisan yang buram itu. Anak mau jadi apa? Misalkan dalam tulisan itu dia jadi guru misalnya. Tapi anak masih belum bisa masih sama nih. Di kertas itu apa ya gitu. Nah tugas kita lah yang bertugas sebagai guru di sekolah menuntun anak untuk menggariskan garis-garis yang masih buram itu jadi sebuah atau sesuatu yang bisa menunjukkan masa depan anak-anak itu. Jadi paradigma yang pertama kita harus meluruskan dulu, anak bukan kertas kosong. Anak adalah kertas yang di dalamnya ada sebuah tulisan atau gambar yang masih buram. Tugas kita sebagai seorang guru menuntun bagaimana menebalkan tulisan-tulisan atau gambar tersebut. Yang kemudian ilusi yang selanjutnya adalah kritik, dan kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak. Kritik mungkin ada beberapa orang yang memang dia mempunyai karakter yang kuat, bisa menguatkan karakter. Tapi dengan kritik juga bisa menjatuhkan karakter. Maka jika ingin pendekatan dengan anak, maka budayakanlah kalimat-kalimat positif, bukan kalimat yang mengkritik. Nanti saya akan contohkan apa saja kalimat-kalimat yang bisa membuat karakter anak menjadi tidak terbangun atau menjadi lebih down. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Jadi ternyata katanya dalam budaya positif, penguatan positif pun ada manfaat dan ada dampaknya. Contoh, kita yang selalu mengalung-alung anak, ya, itu juga akan ada dampaknya. Dampaknya bisa jadi ke anak itu sendiri atau ke anak orang lain. Contoh, di satu kelas ada anak yang pintar, rajin, dia proaktif, nurut. Kemudian sama kita diberikan motivasi, diberikan dampak positif. Ini kamu udah luar biasa ya nih, contoh ini nih, udah disiplin. Nanti ada anak yang merasa karakternya jadi saya belum disiplin, gitu. Jadinya down. Jadi tidak semua dampak positif yang diberikan pada anak, ya, penguatan positif itu kayak kamu hebat, kamu ini. Jadi memang harus sama rata, semuanya dapat. Kamu walaupun terlambat, kamu masih ada yang lebih bagus. Misalkan kamu sholatnya rajin, gitu. Jadi tidak menjudge atau membanding-bandingkan anak di depan kelas. Ya, jadi kalau mau membandingkan, angkat juga dia yang sering telat.
Kalau membandingkan dia udah bisa ngaji, angkat juga yang bisa ngaji. Positifnya apa? Begitu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal anak kecil itu memiliki hak ya, walaupun bukan untuk memaksa. Bukan memaksa sebenarnya, menuntun. Jadi di sini diajarkan dalam guru penggerak bahasa menuntun itu selalu diulang-ulang. Menuntun. Ya, bukan mengajar, tapi menuntun. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada dua ini ya. Kalau yang ini kan stimulus respon yang kita inginkan. Sebenarnya teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Makanya kayak tadi ada anak yang sudah baik, terus kita apresiasikan. Ternyata ada anak yang belum bisa masuk dengan tepat waktu. Maka semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin si anak ini belum bisa tepat waktu, ada perilaku lain yang lebih menonjol dari anak tersebut. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ini teori tentang posisi kontrol. Saya lanjut aja ya. Sekarang makna disiplin. Jadi saya akan menjelaskan tentang makna disiplin positif, teori posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, motivasi manusia, sama segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan. Nah, apa itu disiplin? Kalau kata ibu guru apa disiplin itu? Tepat waktu. Apalagi disiplin? Konsisten. Terus? Taat aturan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu kata bu guru ya, kata kita. Nah, makna asalnya dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, yaitu ini dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Jadi sebenarnya kata Socrates, disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi bukan karena aturan, karena dia menghargai diri sendiri. Saya datang tepat waktu, saya mau menghargai diri saya sendiri. Ya, supaya lebih disiplin, bukan karena hukuman atau bukan karena reward. Itu namanya disiplin. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Sebenarnya disiplin adalah kesadaran diri sendiri. Ya, bukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak? Disiplin sering dikatakan tidak nyaman, tidak? Ya kan, karena apa? Karena belum ada kesadaran dalam diri pribadi untuk menuju sebuah tujuan yang kita hargai, atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi biasanya anak-anak itu lebih cenderung disiplin itu untuk mentaati aturan, bukan karena untuk mencapai tujuan yang dia hargai. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang kita hargai. Jadi disiplin itu adalah kontrol diri, bukan kontrol karena ada guru, bukan guru yang mengontrol, tapi anaknya yang mengontrol diri. Maka untuk membentuk disiplin positif harus ada namanya keyakinan dalam diri anak dan dalam diri guru-gurunya sendiri. Nah ini, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Dalam istilah nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang ada di disiplin positif di Indonesia memakainya adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang digunakan pada dunia pendidikan banyak.
Di Amerika berbeda dengan di Indonesia nilai kebajikannya karena beda budaya. Di Jepang pun sama, nilai kebajikannya berbeda karena berbeda budaya. Di Indonesia nilai kebajikan yang kita pakai adalah profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan Merdeka Belajar. Yaitu apa Ibu? Bisa nyanyinya? Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan kita, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah paham semua ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dibuat harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kayak visi misi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila belum? Sudah. Visinya apa? Kita Esa punya visi apa? Mencerdaskan anak bangsa. Mencetak generasi berakhlakul karim. Sudah ada kan di sini? Ada, beriman dan bertakwa pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini, disiplin positif harus dimunculkan dari motivasi yang mana kira-kira Bu? Apakah motivasi eksternal atau motivasi internal? Dua-duanya. Disiplin positif yang dalam ini berarti yang mana? Internal. Maka disiplin positif harus dibentuk dari motivasi internal. Yaitu apa? Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi didasari oleh menghargai diri. Maka ajak anak-anak menghargai dirinya untuk membentuk disiplin positif. Bukan karena aturan, bukan karena hukuman, atau bukan karena reward, tapi karena menghargai diri sendiri. Nah ini, karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah cinta kasih. Pernah nggak ada anak yang setiap pagi termenung kalau ke sekolah? Kelihatannya pernah nggak ada ya? Atau pernah nggak yang setiap pagi itu dia nggak mood? Mungkin ada kebutuhan manusia yang sebelum dia datang ke sekolah belum terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan diterima dan cinta kasih. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu berarti ini adalah diakui. Kadang kita tidak mengakui potensi-potensi yang ada di anak-anak. Misalnya anak tersebut tidak mau baca tilawati. Mungkin ada sesuatu yang dia anggap belum diakui oleh gurunya. Maka tugas kita mengetahui apakah kebutuhan anak-anak kita sudah terpenuhi baik di sekolah ataupun di rumah. Kalau kebutuhan dasarnya belum dipenuhi di sekolah, maka kita harus cari tahu kenapa dia tidak mau membaca tilawati, kenapa dia tidak mau mengikuti pelajaran. Apakah ada kebutuhan dasar manusia yang belum dipenuhi? Atau bisa jadi kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi dari rumah. Misalnya tidak ada kasih sayang seorang ayah, tidak ada pengakuan dari seorang ayah dan ibu. Setiap kali dia melakukan sesuatu selalu disalahkan. Setiap kali dia memberantakin rumah selalu disalahkan. Berarti ada sesuatu kebutuhan manusia yang belum anak didik kita penuhi. Sama dengan kita. Kalau cinta kasih kita tidak dipenuhi, kita marah nggak sama suami? Kalau kita misalnya sama suami nggak dikasih uang belanja, baru nggak? Lain kan? Berarti ada kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Misalnya kesenangan. Ibu-ibu kalau misalkan ada barang yang kita inginkan di mall nggak beli, ada ini nggak rasa pengen beli gitu dong. Berarti kesenangan sudah dipenuhi ya sama suami. Masya Allah, suaminya luar biasa. Jadi bisa aja. Kemudian yang selanjutnya adalah survival, bertahan diri. Anak-anak kadang-kadang susah ya. Kalau misalkan ada anak yang dominan, kadang-kadang ada di kelas kadang yang dominan, ada yang kadang pendiam. Nah dia rasa survivalnya itu agak kurang karena mungkin didominasi oleh anak-anak yang lebih dominan. Maka tugas kita sebagai guru kalau ada anak yang tidak dominan, kita berikan dukungan minimal diakui, itu minimal dirangkul, tidak merasa terdiskriminasi gitu dalam suatu lingkungan yang dominan.
Lanjut. Nah ini, coba kira-kira ini kebutuhan apa? Ibu Ani, guru SD kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira apa? Kebutuhannya dulu apa? Kira-kira kalau kebutuhannya makan yang mana ya? Apakah penguasaan? Apakah survival atau apa? Ya, sama kayak survival kan kebutuhan makan ya. Kadang-kadang itu bisa jadi dia juga kebutuhan apa? Perhatian dari orang tuanya di rumah tidak sering diberikan bekal makan. Apa yang Anda akan lakukan kalau bertemu dengan kasus anak ini? Dinasihati anaknya, suruh bawa bekal. Dengan pendekatan dari hati ke hati dan berkolaborasi dengan orang tua. Mantap, sudah bisa ini ya. Diajak ke kantin beli kesabana ya. Coba cari kesabana. Cukup. Nah ini nih yang saya akan jelaskan posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 jenis. Satu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Kalau penghukum gini, kamu nggak pakai sepatu, sana ke toilet, bersihin toilet. Itu namanya penghukum. Sudah menjas salah. Padahal kita belum tahu kenapa dia tidak pakai sepatu yang sesuai. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah begini. Nah, kok gitu sih sama ibu? Mana sepatunya? Ibunya sih nggak beli sepatu baru. Jangan malu-maluin ibu, ge. Tuh lihat tuh. Ibunya yang malu-maluin aku. Jadi pembuat rasa bersalah itu membuat anaknya kayak apa ya? Kayak rasa bersalah, gitu tuh. Jadi posisi kontrol seorang guru yang walaupun dengan nada yang lemah lembut tapi membuat dia merasa bersalah juga itu kurang ideal. Karena anaknya merasa bersalah, bukan menumbuhkan karakter baik lagi, bukan mengembalikan karakternya ke kondisi karakter yang menguatkan. Nah, yang itu adalah teman. Kemarin saya pikir saya seorang guru menjadi posisi kontrol teman itu udah luar biasa ideal ya. Jadi teman gitu. Tapi ternyata itu belum ideal. Karena kalau kita sebagai teman, nanti si anak itu hanya nurut pada kita. Sama guru yang lain nggak mau. Disuruh sama guru yang lain, orang bukan guru Arin. Itu. Jadi kalau bisa jangan jadi teman. Posisi kontrolnya itu paling bagus pemantau atau manajer. Kalau pemantau gini, kamu tahu peraturan di sekolah ini apa? Datang tepat waktu. Sekarang jam berapa? Jam 7. Tanya dulu alasannya. Kenapa ada terlambat di sana? Ayah datangnya siang bu. Gitu. Kalau begitu, bagaimana konsekuensinya itu pemantau? Ya, kalau manajer itu benar-benar apa ya? Walaupun dia salah, tapi dia bisa mencari solusinya sendiri, kemudian bisa merubah karakternya menjadi lebih kuat lagi. Kalau manajer, sebenarnya pemantau sama manajer itu hampir sama. Tapi kalau manajer itu kayak selalu mengcoaching gitu, mengcoaching si anak itu sampai benar-benar termunculkan karakter kuatnya. Jadi nggak melakukan lagi. Kadang-kadang kalau udah jadi teman, kalau gurunya beda, misalkan yang masuk bukan Bu Fatin, bukan Bu Fatin misalkan, beda lagi kelakuannya. Gitu. Nah, jadi posisi kontrolnya kalau bisa dihindari sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau bisa jadi pemantau atau jadi manajer. Nanti ada kata-katanya seperti ini. Nah, ini harus ini ya, tak. Nah ini, kan langsung ke sini.
Oh, berarti langsung. Nah itu. Misalnya gini, kalau posisi kontrol seorang manajer itu berarti seperti coaching ya, mengarahkan, menuntun menjadi siswa yang memiliki karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat berarti karakter yang lebih positif. Dia paham tentang tujuan kenapa saya harus dalam tepat waktu, bukan karena aturan atau karena reward. Nah, untuk membuat keyakinan dalam seorang siswa atau semua siswa, ada namanya keyakinan kelas. Jadi kalau bisa nanti sedikit dirubah ya, bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Kalau peraturan berarti anaknya lebih cenderung mengikuti aturan, tapi kalau keyakinan anaknya lebih cenderung menumbuhkan keyakinan diri kenapa saya harus berbuat baik seperti itu. Namanya keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara menyeluruh. Kalau peraturan kelas kan peraturan itu bersifatnya detail, misalnya gini, tidak boleh datang tepat waktu, itu masih aturan. Kalau tidak boleh tepat waktu, kira-kira kalimat positifnya gimana? Datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh berantem di kelas. Kalimat positifnya? Berperilaku baik, berperilaku rukun. Nah, itu namanya kalimat positif. Jadi keyakinan kelas dibuat ada tahapannya. Yang pertama, anak-anak disuruh dulu. Yuk anak-anak kita buat peraturan kelas. Pasti anak-anak banyak. Tidak boleh jajan bu sebelum istirahat. Tidak boleh. Pasti anak-anak ngomong gitu kan? Tidak boleh, tidak boleh. Nanti setugas guru mengarahkan anak kembali ke kalimat positif. Kalau tidak boleh buang sampah sembarangan, gimana ya kalimat positifnya? Kalau anak itu kan nggak mungkin bisa ya, maka diarahkan. Gimana kalau bu guru rubah ya? Tidak boleh buang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh berantem di kelas, jadi berbuat baik atau berperilaku baik bersama teman. Misalnya nih, tidak boleh berkata kasar, berkata sopan dan santun. Itu. Jadi pertama buat dulu peraturan kelas dengan anak-anak, nanti kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Setelah itu, kalimat positif dibuatkan atau dirangkum lagi menjadi sebuah kata yang gampang diingat sama anak-anak. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, kebajikan apa ya kira-kira? Nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil? Membuang sampah pada tempatnya. Bersih, berarti apa? Berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan. Udah cukup itu aja kalau kita kelas. Kebersihan atau menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Atau misalnya gini, tidak boleh berarti kemudian menjaga kerukunan atau kenyamanan kelas. Kalau menjaga kerukunan dan kenyamanan berhubungan dengan kebajikan apa nilainya? Kira-kira apa? Kata yang lebih ingat sama anak-anak. Menghargai bisa? Saling menghargai, saling menghormati. Nah, nilai kebajikannya berarti pertama kebersihan, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian nilai kebajikan datang tepat waktu berarti apa? Disiplin. Nilai kebajikan misalkan di kelas tidak boleh ngobrol atau memperhatikan guru sedang belajar berarti apa? Tertib nilai kebajikannya. Jadi keyakinan kelas dibuat secara lebih universal. Bahasanya sederhana tapi selalu diingat oleh anak-anak. Contoh keyakinan kelas seperti ini, Bu. Ini keyakinan kelas saya yang saya buat di kelas di tembok. Nggak muncul. Kok munculnya kondok sih? Mana ini? Nah ini ya. Ini keyakinan kelas yang saya buat. Yang pertama, hadir tepat waktu. Berarti hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Kemudian bertanggung jawab dan berperilaku jujur. Yang selanjutnya apa nih? Berdoa sebelum dan setelah belajar. Selalu semangat dalam belajar di sekolah. Kemudian budayakan
senyum, salam, sopan, sapa dan santun. Itu keyakinan kelas. Jadi bukan tidak boleh datang terlambat gitu, bukan. Tapi dengan kata-kata positif, sederhana dan dapat gampang diingat oleh anak-anak. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Siap. Ya Bu, nanti kirim. Hanya senior yang boleh minta. Kita minta aja sama Bu Ida ya. Nah ini ya, ini kayak gini nih, keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku. Oh, sama-sama saya. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit. Menghormati orang lain, betul nggak? Orang lain sudah hadir tepat waktu, kita juga harus menghormati. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jadi itu keyakinan kelas adalah sebuah bukan aturan ya, sebuah kesepakatan yang disepakati oleh anak didik kita dan kita sebagai posisi manajernya. Ya ini. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah melakukan segitiga restitusi, tapi tidak tahu namanya itu apa. Segitiga restitusi adalah penyelesaian masalah, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, jika ada dua anak yang berkelahi, pasti kita akan menyalahkan salah satunya, ya kan? Sini kamu, coba. Tadi gimana ceritanya? Ya begitu kan? Oke, belum tahu teorinya ya. Gitu. Jadi teori ini segitiga restitusi adalah anaknya salah, tapi tidak menjustifikasi, tapi malah mengembalikan dia, anak tersebut pada karakter yang lebih kuat. Dia mengakui kesalahan dan dia berusaha mencari solusinya sendiri. Maka di sini diajarkan namanya advertising question. Betul nggak Bu Hayati? Advertising question itu berarti kemampuan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya Bu ya. Advertising question. Apa saya salah? Ya. Jadi ini segitiga restitusi ini sebenarnya itu mengarahkan anak agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi karakternya bukan jadi lebih gaul, tapi lebih kuat lagi. Gitu. Bagaimana caranya? Nih. Yang pertama, jika bu guru atau guru dapat melakukan restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah berbuat salah, si anak itu bisa memulihkan dirinya, nggak malah jadi merasa tambah bersalah. Gitu, biar sadar gitu loh. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi solusinya ditawarkan, tapi tidak dipaksakan sama gurunya. Nah, segitiga restitusi itu seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh begini, kalau ada yang mencontek anaknya, kan pasti ada yang lapor, "Bu, ini nyontek." Kita panggil. Maka yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya begini. Nah, misalnya gini. Nah, tadi ada yang laporan sama bu guru, katanya nyontek ya. Dia kan pasti dia nggak mau jujur kan. Kita menstabilkan dulu dengan kata-kata seperti ini. Nah, setiap orang pasti punya salah. Setiap orang pasti punya kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus atau gini, mencontek itu bukan hanya kamu saja. Orang lain juga pernah mencontek. Itu juga dulu pernah mencontek. Tapi bukan menjadi suatu pembenaran ya. Namanya menstabilkan dulu supaya si anak itu merasa, oh iya ya. Iya bu, iya bu benar. Kan dia ngomong, oh iya ya. Namanya menstabilkan. Nah, baru kalau sudah distabilkan si anak itu, jadi menstabilkan anak dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia berantem sampai ada yang nangis, bu itu juga dulu pernah berantem, tapi bukan jadi pembenaran bukan, tapi menstabilkan dulu. Biar anak itu, iya bu, tadi mencontek.
Iya Bu, tadi saya pukul si A. Namanya menstabilkan masalah atau menstabilkan identitas dulu. Jadi jangan langsung kamu tuh nyontek kan, jangan gitu. Nanti dia malah jadi karakternya gitu. Jadi menstabilkan identitas dulu, baru yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Divalidasi, kita kan masih udah ngomong nih. Iya Bu, tadi udah mukul. Nanya, kamu kenapa mukul? Gitu kan? Kalau ada misalnya kamu kenapa mukul? Kalau nggak misalnya gini, guru tahu pasti kamu punya alasan buat memukul temannya. Guru tahu pasti kamu punya akal. Guru tahu alasan kamu pasti ada alasannya itu kenapa. Ditanya dulu, divalidasi dulu, benar nggak dia punya alasan di balik kesalahan tersebut. Kalau dia sudah punya alasan, sudah bisa mengungkapkan, baru selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya begini, kamu kan sekarang sudah tahu kesalahannya. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang kamu lakukan? Itu namanya menanyakan keyakinan. Kalau bisa diarahkan keyakinan kelas. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar? Yang kira-kira kamu mencontek, kira-kira melanggar keyakinan yang mana? Misalnya gini, kurang bersemangat dalam belajar. Berarti kamu belum semangat belajar. Kenapa kira-kira belum semangat belajar? Nanti dia pasti mengungkapkan. Di rumahnya main game sampai malam, Bu. Ya, pasti dia mengungkapkan. Barulah kita memunculkan rasa disiplin positifnya. Kita tanyakan solusinya apa untuk menebus kayak kesalahan dari mencontek itu. Dia sendiri yang memberikan solusi, bukan kita. Bukan kita yang menghukum, atau dia mengucapkan sendiri. Iya Bu, nanti saya nggak mau nyontek lagi. Caranya bagaimana? Misalnya belajar Bu di rumah. Kalau nanti nyontek lagi, nanti kamu ada konsekuensi apa dalam diri kamu? Misalnya, ya Bu nanti aku mau bersihin, misalnya bersihin kelas. Kan dia sendiri yang ngomong, bukan kita yang nyuruh. Kamu kalau nyontek lagi bersihin kelas ya, itu namanya bukan keyakinan kelas. Keyakinan guru itu kan, bukan keyakinan kelas. Jadi biarkan anak mencarikan solusinya sendiri, kemudian muncullah solusi ya, atau muncullah keyakinan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bukan karena paksaan guru ya, atau bukan karena apa. Itulah namakan restitusi segitiga restitusi. Namanya restitusi. Kalau kita kan seringnya hukuman, ya kan, reward. Nah, namanya sekarang dirubah jadi restitusi. Dulu sebentar ya. Baik, ini kira-kira seperti ini Bu. Nanti bisa saya share ya. Kata-kata dalam menstabilkan diri itu seperti apa. Ini kata-katanya yang bisa ibu guru latih untuk melaksanakan segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas, ini stabilkan dulu anaknya, ya, dari rasa bersalah yang nanti bisa memunculkan dia ngomong sendiri atas kesalahannya, nggak dipaksa. Kadang-kadang kan ada anak yang diem aja nggak mau memang mengakui kesalahannya, gitu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kalau misalkan dia mau, misalnya udah mukul nih, kitanya sepertinya mendukung tapi sebenarnya bukan. Padahal kamu bisa loh kalau mau mukul, tapi kamu enggak ya. Alhamdulillah kamu udah bisa mengontrol emosi, jadi nggak sampai mukul misalnya. Ini namanya validasi. Kamu pasti punya alasan. Nah ini kamu pasti punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Misalnya gini, dia ngerasa di berantem nih. Gak apa-apa, hebat, kamu sudah melindungi diri sendiri. Tapi, ini ada kata-kata yang lainnya. Jadi ada validasi dulu baru menguatkan. Tapi harusnya kamu bisa lebih sabar. Tapi sebaiknya kamu lebih mengontrol emosi. Memang agak susah sih Bu ya. Kalau kita sebagai guru di hadapan fokusnya lagi emosi gitu kan. Kitanya juga gurunya harus punya posisi kontrol yang belajar jadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah ini tahapan yang terakhir adalah keyakinan.
Kalau kira berarti menanyakan keyakinan atau menyepakati solusi dari kesalahan yang telah dibuat. Ya, seperti ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bu tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, disiplin positif, dan motivasi manusia. Ya Bu. Misal, kalau kita misalkan dalam pelajaran, kemudian si anak pengennya tuh apa namanya sempurna gitu ya, jadi pengen perfect aja. Ketika si anak mendapatkan nilai 80, dia sangat kecewa. Padahal dia emang salah, udah kasih tahu salahnya seperti apa. Kemudian si anak ini efeknya ngerebus-rebus buku, ngebanting buku gitu. Gimana itu sanksinya? Itu berkaitan dengan penghargaan merubah ini ya, penghargaan bisa membuat dampak, ya kan? Mungkin di awalnya dia selalu dihargai. Ini nih dapat 100, bagus. Mungkin di lingkungan rumahnya juga selalu dituntut untuk menjadi perfect. Karena guru bukan menuntut sebenarnya, menuntun harusnya. Kita lebih jadi menganalisisnya dari dua faktor, di rumah dan di sekolah. Apakah di sekolah memang dia terbiasa dengan nilai 100 nih ya, dia jadi bangga, kebanggaan tersendiri. Akhirnya apa? Jadi dampak bagi orang lain juga kan. Orang lain jadi ngerasa dia ini bisa jadi iri, bisa jadi dengki, ya kan? Atau bisa jadi di rumahnya memang dituntut untuk lebih sempurna. Gitu. Makanya pas ada kegagalan, anak tidak bisa menerima kegagalan. Gitu. Maka sebaiknya dapat nilai bagus itu bukan karena ingin dapat pujian, tapi karena menumbuhkan budaya positif itu yang muncul dalam diri. Kenapa saya harus mendapatkan nilai bagus? Karena saya harus hasil kerja saya selama saya mengajar. Saya harus mengajar, belajar. Saya harus dapat nilai sempurna atau nilai 100. Atau jangan kalau bisa anak itu diarahkan ini, ayo kerjakan semampunya. Bu guru menghargai anak yang mengerjakan dengan sendiri, mandiri, tapi nilainya misalkan seadanya. Bu guru menghargai seperti itu. Dibandingkan kamu mencontek tapi nilainya besar. Jadi hargainya bukan nilai, tapi hargai proses. Gitu. Karena masing-masing anak punya potensinya masing-masing. Jadi kalau bisa, walaupun nilainya 100, yang dipuji gak apa-apa yang 100, tapi yang 60 juga dipuji. Gitu. Jadi gak timpang. Gitu ya. Jadi mungkin salah satunya kenapa dia harus mendapatkan nilai perfect, budaya di lingkungan rumahnya mungkin menuntut dia agar lebih perfect. Atau di sekolahnya memang budayanya budaya persaingan. Gitu. Sebenarnya bukan budaya persaingan sih, karena masing-masing anak di kelas itu beda-beda. Mau saingan juga saingan apa? Ya, karena potensi anak-anak beda-beda. Jadi kalau mau saingan dalam lomba aja, jangan dalam pembelajaran. Karena masing-masing anak punya potensinya masing-masing. Kenyataannya nilainya kecil. Mungkin diberikan keyakinan aja Bu. Kalau walaupun nilai kamu kecil, tapi kalau prosesnya dapat sendiri, Ibu acungin jempol. Ibu kasih nilai sempurna buat kamu karena prosesnya yang sudah baik. Karena memang faktor lingkungan, faktor keluarga itu mempengaruhi karakter juga. 80% faktor lingkungan itu mempengaruhi karakter. 20% adalah genetik kita. Ya. Kemudian ada lagi yang tanyain? Reward bisa, tapi rewardnya itu jadi merata gitu Bu. Jadi kalau misalkan siapa yang sudah selesai, Ibu kasih bintang. Kalau yang belum nanti dikasih rewardnya misalkan, ayo cepat, nanti Ibu kasih bintang lagi. Bintangnya menyeluruh gitu Bu.
Jadi tidak ada kesan mendiskriminasikan. Nggak apa-apa. Kalau untuk yang bawah sebenarnya masih berlaku. Tapi kalau misalkan untuk yang atas, kayaknya kita nggak ngaruh gitu tuh. Kayaknya kalau yang kelas 4, 5, 6 itu lebih cenderung apresiasi kita ke muridnya, mengapresiasi, kemudian memberikan penghargaan, pengakuan itu atas apa yang mereka miliki. Kalau mereka misalkan belum bisa di matematik, cari apa potensi mereka. Mungkin di gambar, mungkin dia di bicara, atau mungkin dia dalam menulis misalnya. Jadi mengapresiasi semua yang ada dalam potensi anak-anaknya. Tadi itu kembalikan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Kembalikan pada potensi terbaik yang ada pada anak-anak di kita. Makanya tadi dijelaskan sama Bapak Dokter siapa? Suwati, ada namanya assessment. Assessment itu ada assessment diagnosis, ada assessment non kognitif. Assessment non kognitif itu bisa nanti. Caranya salah satunya adalah tanya cita-citanya apa, minatnya apa, kamu belajar sebenarnya bagaimana, kamu sebenarnya guru yang seperti apa, kamu di rumah belajar sama. Jadi korek semua apa yang ada di dalam diri siswa yang bisa membuat kita jadi tahu, menentukan si anak ini minatnya di bagian seni, anak ini minatnya di bagian bahasa. Cari asesmen non kognitif yang memang benar-benar kita akan tahu minat, bakat atau potensi anak. Karena kan kalau pakai psikologi agak susah ya, mahal ya. Ya Bu ya, harus tes segala macam kan Bu ya. Tes ini tes itu kalau tes psikologi. Gak apa-apa sih kalau pakai asesmen non kognitif yang bisa pakai psikologinya Bu Haryati gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya sudah kan di TSA kan sudah asesmen non kognitif ya Bu ya. Sudah bisa pakai itu, bisa pakai asesmen non kognitifnya dari Bu Haryati. Kalau asesmen kognitif kan itu pengetahuan. Kalau asesmen pengetahuan sebenarnya bisa tanya sama guru sebelumnya. Atau kita kasih soal yang kelas sebelumnya sama kelas yang sekarang. Kalau yang kognitif, kalau non kognitif bisa pakai mengkorek lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak tuh tahu gitu. Gurunya tahu ini tuh anak tuh pengennya ke bagian seni gitu kan. Jadi mengkorek. Jadi sebenarnya kalau non kognitif itu mengkorek-korek tentang anaknya gitu. Cuma kadang kita kalau untuk asesmen non kognitif agak suka terlupakan ya. Ada itu yang penting selain asesmen kognitif. Ada lagi Bu? Udah mungkin ya. Oh Bu Deva ya, silakan Bu Deva. Ya silakan Pak. Mau nanya kan di kelas 2 sama nih sekarang ada anak yang kasusnya kayak setiap hari tuh baru juga beberapa hari sekolah udah telat. Terlambat siang hari. Oh, terlambat siang hari. Jadi kita udah selesai buka dia baru datang. Terus satu anaknya itu yang agak ngeyel gitu. Jadi kalau dikasih tahu sama guru atau guru yang lain itu nggak ada takut sama sekali. Anak baru. Anak dari kelas 1 ke kelas 2. Anak dari 1 ke kelas 2. Kelas 1-nya mau di sini. Gitu. Ternyata baru ditanya kan orang tuanya kenal nih lingkungan kesehatan juga. Emang sama orang tuanya juga nggak ada takutnya. Jadi mengatasi anak yang seperti itu tuh nggak ada takut sama guru, nggak ada takut sama sekali itu gimana? Ya, dalam praktek pendidikan ada namanya kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi antara guru dengan orang tua dan guru sebelumnya. Nah, jadi mengkorek apa yang membuat anak tersebut nggak takut sama orang tuanya. Mungkin satu, parent leadernya tidak ada parent leader di rumahnya. Ya itu. Kan kalau ngomong masalah parenting kan ya, anak kan pasti harus ada yang dicontoh, harus ada parent leadernya. Kalau parent leadernya nggak kuat, dua-duanya nggak kuat, ya anak itu akan berani sama orang tua. Gitu. Makanya diajak kolaborasi Bu, kalau bisa ada parent leadernya yang memang harus menuntun dia agar menjadi lebih baik. Parent leader itu jadi yang mengarahkan. Kalau nih kayak di rumah nih, walaupun ayah sama ibu nih, belum tentu parent leadernya ayah. Karena kadang posisi yang dominan itu ibu. Betul. Gitu. Maka parent leader itu bukan pemimpin keluarga ya, bukan. Parent leader itu yang mengarahkan anak tuh aturannya begini, kayaknya begini, gitu. Yang menuntut dan mengontrol di rumah. Kalau saya terus terang parent leadernya saya di rumah. Kalau suami cuma menambah gitu.
Jadi kita tentukan parent leadernya. Jadi nggak ada miskonsepsi antara keduanya. Si ayah mah misalkan, ayah boleh minum es nggak? Boleh. Si ibunya nggak boleh. Nggak boleh begitu. Itu nanti jadi anaknya bingung. Nanti dia malah jadi terus cuma sama ayah doang. Maka harus disamain. Kalau kata ibunya nggak boleh, ya nggak boleh. Gitu. Misalkan nggak boleh minum es ya, nah, sampai sembuh. Terus tiba-tiba dia rayu ke ayahnya. Ayah boleh nggak minum es? Itu sebenarnya membuat anak itu tidak apa ya, tidak bisa meyakini aturan. Keyakinan orang enggak. Makanya nggak apa-apa, telat juga nggak dimarahin sama gurunya. Nggak apa-apa, telat juga, mama juga nggak ngomel, nggak marah-marah sama saya. Makanya nggak ada muncul budaya positif dalam diri sendiri karena nggak ada penuntunnya. Gurunya nggak menuntun, orang tuanya nggak menuntun, atau gurunya nggak mencontohkan, orang tua juga nggak mencontohkan. Jadi itu Bu, ya. Jadi kalau yang di rumah harus ada parent leader. Di sekolah guru tugasnya untuk menuntun. Maka kolaborasi itu sebenarnya sangat diperlukan. Di swasta juga swasta, di negeri juga sama sebenarnya. Walaupun kebanyakan kalau di negeri orang tuanya sekolah. Tapi ada sih orang tua negeri yang benar-benar fokus sama pendidikannya. Kalau negeri sing penting anak kita nih belajar, bisa baca, dengan sekolah. Itu orang anak negeri mah. Kalau di sini kan bisa baca ya, alhamdulillah. Bu, di negeri pasti nggak bisa baca Bu. Kelas 5. Di sini alhamdulillah. Di sana di negeri ya Allah, masya Allah. Makanya tugas kita sebagai guru mencari kenapa nggak bisa baca. Oh ternyata lingkungan keluarganya bermasalah. Ada anak sana. Itu ya Bu ya. Ada lagi? Alhamdulillah sudah lewat waktunya 1,5 jam. Mungkin dari saya bahasan budaya positif diselesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan lagi. Tapi ada pesan dari Pak Nugraha tentang nanti dua dari budaya positif ya. Mungkin dari saya terima kasih atas perhatian dan waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya yang mungkin masih banyak belajar juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi ibu-ibu semua, dan mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari ilmu yang diambil hari ini dan bisa dipraktekkan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dibuat, silakan dari barisannya Abel boleh menempel di kertas yang sebelah sana. Aturan yang akan dibuat di kelas kita. Coba nih kita bacakan. Abel, tidak boleh bercanda di kelas waktu ibu guru menerangkan. Ya, itu punya Abel. Punya Junaid. Junaid ini tidak boleh meledek tidak boleh bercanda dan mengobrol. Bisa ganti boleh tidak dengan seperti ini? Menghormati guru
Setelah saya melakukan diseminasi budaya positif dan menerapkannya pada sekolah dan kelas saya, ada 2 pengalaman yang saya dapatkan. Yang pertama, pada saat saya melakukan diseminasi kepada guru-guru di sekolah, banyak guru yang antusias dan ingin menerapkannya di kelas mereka, terutama pada konsep pembuatan keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini terlihat pada saat saya melakukan pemaparan materi budaya positif. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman menerapkan budaya positif yang saya terapkan pada kelas saya. Anak-anak mulai belajar bagaimana merubah peraturan kelas yang masih menggunakan kalimat negatif dirubah menjadi peraturan yang berkalimat positif, lalu menyeleksinya menjadi nilai-nilai kebajikan yang mereka tuangkan dalam keyakinan kelas.